Kita mungkin sudah sering mendengar dan tahu bahwa peradaban tertua dan termegah di dunia itu lahir di Mesir, dengan piramida Giza sebagai puncaknya. Tapi, bagaimana kalau narasi besar itu keliru? Bagaimana jika pusat peradaban paling maju di zaman es itu bukan di padang pasir, melainkan di surga tropis yang sekarang kita kenal sebagai Indonesia? Di Jawa Barat, sebuah situs kuno sedang memicu perdebatan sengit di panggung dunia. Jika klaim para penelitinya terbukti, kita mungkin harus menulis ulang semua buku sejarah. Bukti baru yang sangat kontroversial ini menunjuk pada satu kemungkinan yang luar biasa, bahwa peradaban legendaris yang hilang selama ini tersembunyi tepat di bawah kaki kita. Di Cianjur, Jawa Barat, berdiri sebuah situs megalitikum bernama Gunung Padang. Bagi warga sekitar, ini adalah tempat suci. Tapi bagi para peneliti, ini adalah puzzle raksasa yang terbuat dari ribuan balok batu. Selama puluhan tahun, situs ini dianggap hanya punden berundak biasa. Namun, apa yang tersembunyi di bawahnya ternyata jauh lebih rumit. Sebuah tim yang dipimpin ahli geologi Denny Hilman Natawijaya melakukan pengeboran dan pemindaian di sana. Hasilnya mengejutkan. Mereka mengklaim menemukan beberapa lapisan struktur buatan manusia, terkubur jauh di dalam bukit. Lapisan paling bawah inilah yang menjadi pusat kontroversi. Berdasarkan penanggalan karbon pada sampel tanah, tim ini mengumumkan angka yang fantastis. Usianya mungkin mencapai 27.000 tahun. Klaim ini langsung menjadi berita utama global. Kenapa? Karena jika benar, struktur ini akan jauh lebih tua dari piramida Giza, bahkan lebih tua dari Göbekli Tepe di Turki, situs yang selama ini dianggap sebagai kompleks kuil tertua di dunia. Tentu saja, klaim sebesar ini langsung disambut dengan skeptisisme besar dari komunitas arkeolog dan geolog internasional. Mereka berargumen bahwa usia tanah purba tidak secara otomatis membuktikan bebatuan di atasnya dibangun oleh manusia pada zaman itu. Puncaknya pada Maret 2024, jurnal ilmiah bergengsi Archaeological Prospection secara resmi menarik kembali artikel penelitian tentang Gunung Padang. Alasannya adalah adanya kesalahan besar pada metode penanggalan yang tidak bisa membuktikan hubungan antara usia tanah dan artefak yang ada. Meski begitu, tim peneliti Indonesia tetap teguh pada keyakinan mereka dan bersikeras bahwa misteri Gunung Padang masih jauh dari kata selesai. Gunung Padang merupakan situs kuno yang usianya masih menjadi perdebatan panas. Lalu, apa hubungannya dengan Atlantis? Jawabannya mungkin ada pada sebuah peta dunia yang telah lama hilang di telan zaman. Selama puncak zaman es terakhir, sekitar 18.000 tahun lalu, permukaan laut jauh lebih rendah dari sekarang. Saat itu, Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Semenanjung Malaya menyatu menjadi satu daratan raksasa. Para ilmuwan menamai daratan ini Sundaland. Sundaland ini bukan mitos, ini adalah fakta geologis. Bayangkan sebuah benua tropis yang subur dan dialiri sungai-sungai besar, tempat yang sempurna untuk kehidupan berkembang. Namun ketika zaman es berakhir dan es di kutub mencair, permukaan laut naik drastis hingga lebih dari 120 meter. Selama ribuan tahun, surga tropis ini perlahan-lahan tenggelam, menelan semua yang ada di atasnya. Yang tersisa kini hanyalah puncak-puncak tertingginya, yang kita kenal sebagai pulau-pulau Indonesia. Nah, disinilah kita mulai menghubungkan titik-titik antara Gunung Padang, Sundaland, dan Atlantis. Meski harus diakui, kita memasuki ranah teori yang sangat spekulatif. Filsuf Yunani kuno, Plato, adalah orang pertama yang menulis tentang Atlantis.
ia menggambarkannya sebagai kerajaan pulau yang kaya dan maju, yang akhirnya lenyap di telan laut dan bumi karena bencana alam dahsyat. Beberapa peneliti di luar arus utama, seperti Arisio Santos dari Brasil, mengajukan teori yang radikal. Dalam bukunya, ia mengklaim telah menganalisis deskripsi Plato dan menyimpulkan bahwa satu-satunya tempat di bumi yang cocok dengan deskripsi Atlantis adalah Sundaland di Indonesia. Teori ini juga diangkat oleh penulis lain seperti Stephen Oppenheimer yang memandang Sundaland sebagai salah satu titik awal peradaban modern. Menurut teori ini, bencana yang menenggelamkan Sundaland bukanlah mitos, melainkan memori kolektif manusia tentang naiknya permukaan laut pasca zaman es, sebuah proses yang mungkin dipercepat oleh letusan supervulkano seperti Toba atau Krakatau purba. Dan Gunung Padang dengan usianya yang kontroversial itu dianggap oleh para pendukung teori ini sebagai salah satu peninggalan peradaban canggih yang pernah berdiri di benua yang hilang tersebut. Tentu saja, teori ini sangat spekulatif dan tidak diterima oleh sains arus utama yang menuntut bukti arkeologi bawah laut yang jauh lebih kuat. Tapi, hipotesis ini benar-benar membuka pikiran kita ke berbagai kemungkinan yang liar, kan? Kalau kalian suka dengan misteri-misteri seperti ini, jangan lupa subscribe channel ini biar nggak ketinggalan penelusuran kami berikutnya. Jadi, apakah Atlantis benar-benar ada di tanah Jawa? Dan apakah Gunung Padang adalah kuncinya? Sampai sekarang, belum ada jawaban yang pasti. Bukti yang ada masih seperti potongan puzzle yang berserakan. Kita punya klaim geologis yang berani dan kontroversial, yang berhadapan langsung dengan skeptisisme dunia ilmiah yang menuntut bukti konkret. Satu hal yang pasti, kisah ini menunjukkan bahwa sejarah Nusantara jauh lebih dalam dan misterius dari yang kita duga. Bisa jadi, jawaban dari salah satu teka-teki terbesar dalam sejarah memang sedang menunggu untuk ditemukan di bawah lautan dan tanah air kita sendiri. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini semua hanya kebetulan geologis dan imajinasi liar, atau ini adalah petunjuk dari sebuah babak sejarah manusia yang telah lama hilang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Mari kita diskusi.